Selanjutnya, kita akan membahas bagian 2.3 yaitu struktur komando. Struktur perintah dasar iOS. Topik ini membahas struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk suatu perintah yang ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Setelah memasukkan setiap perintah lengkap termasuk kata kunci dan argumen, tekan tombol enter untuk mengirimkan perintah ke penerjemah perintah. Kemudian yaitu pemeriksaan sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen. Untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah, lihat sintaks perintah. Sintaks menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan suatu perintah. Seperti yang diidentifikasi dalam tabel, teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditunjukkan. Teks miring menunjukkan argumen yang nilainya diberikan oleh pengguna. Berikut ini adalah konvensi dan keterangannya. Misalnya, sintaks untuk menggunakan perintah description adalah string description. Argumennya adalah nilai string yang diberikan oleh pengguna. Perintah description biasanya digunakan untuk mengidentifikasi tujuan suatu antarmuka. Misalnya, memasukkan perintah description connects to the main headquarter office switch, menjelaskan di mana perangkat lain berada di akhir koneksi. Contoh berikut menunjukkan konvensi yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menggunakan perintah iOS. Berikut adalah contohnya. Jika suatu perintah rumit dengan banyak argumen, kita mungkin melihatnya direpresentasikan seperti berikut ini. Perintah tersebut biasa diikuti dengan deskripsi terperinci mengenai perintah dan setiap argumennya. Referensi perintah Cisco iOS adalah sumber informasi utama untuk perintah iOS tertentu. Kemudian yaitu fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Bantuan yang peka terhadap konteks memungkinkan kita untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cepat. Berikut ini adalah pertanyaannya. Untuk mengakses bantuan pada peka konteks, cukup masukkan tanda tanya di CLI. Pemeriksaan sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. Saat perintah dimasukkan, penerjemah baris perintah mengevaluasi perintah dari kiri ke kanan. Jika penerjemah memahami perintah tersebut, tindakan yang diminta akan dijalankan dan CLI kembali ke prompt yang sesuai. Jika penerjemah tidak dapat memahami perintah yang dimasukkan, dia akan memberikan umpan balik yang menjelaskan apa yang salah dengan perintah tersebut. Kemudian terdapat video demonstrasi video bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Kemudian yaitu hotkeys dan pintasan. iOS CLI menyediakan tombol pintas dan tombol pintas yang memudahkan konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah. Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan yang unik. Tabel di bawah ini mencantumkan penekanan tombol untuk menyempurnakan pengeditan baris perintah. Meskipun tombol delete biasanya menghapus karakter di sebelah kanan prompt, struktur perintah iOS tidak mengenali tombol delete. Bila keluaran perintah menghasilkan lebih banyak teks daripada yang dapat ditampilkan di jendela terminal, iOS akan menampilkan perintah berikut. Tabel berikut menjelaskan penekanan tombol yang dapat digunakan saat perintah ini ditampilkan. Tabel di bawah ini mencantumkan perintah yang digunakan untuk keluar dari suatu operasi.
Berikutnya terdapat video hotkeys dan pintasan. Berikutnya yaitu paket tracer menavigasi iOS. Dalam aktivitas ini kita akan melatih keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi Cisco iOS, termasuk berbagai mode akses pengguna, berbagai mode konfigurasi, dan perintah umum yang digunakan secara rutin. Kita juga akan berlatih mengakses bantuan yang peka terhadap konteks dengan mengonfigurasi perintah crawl. Berikutnya terdapat lab untuk menavigasi iOS dengan menggunakan Terraform untuk konektivitas konsol. Berikutnya yaitu bagian 2.4 yaitu konfigurasi dasar perangkat. Nama perangkat. Kita telah mempelajari banyak hal tentang Cisco iOS, cara menavigasi Cisco iOS, dan struktur perintah. Sekarang kita siap mengonfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Secara default, semua perangkat diberi nama default pabrik. Misalnya, saklar Cisco iOS adalah switch. Masalahnya, jika semua switch dalam jaringan dibiarkan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya, bagaimana kita tahu bahwa kita terhubung ke perangkat yang tepat saat mengaksesnya dari jarak jauh menggunakan SSH. Nama host memberikan konfirmasi bahwa kita terhubung ke perangkat yang benar. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memilih nama secara bijak, kita akan lebih mudah untuk mengingat dan mendokumentasikan dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Berikut ini adalah beberapa panduan penamaan penting untuk host. Suatu organisasi harus memilih konvensi penamaan yang memudahkan dan intuitif untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Nama host yang digunakan dalam perangkat iOS mempertahankan huruf kapital dan huruf kecil. Setelah konvensi penamaan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan CLI untuk menerapkan nama pada perangkat, seperti yang ditujukan dalam contoh dari mode akses istimewa. Dari mode konfigurasi global, masukkan perintah hostname diikuti dengan nama switch dan tekan enter. Perhatikan perubahan pada nama command prompt. Untuk mengembalikan saklar ke prompt default, gunakan perintah konfigurasi global no hostname. Selalu pastikan dokumentasi diperbarui setiap kali perangkat ditambahkan atau dimodifikasi. Identifikasi perangkat dalam dokumentasi berdasarkan lokasi, tujuan, dan alamatnya. Berikutnya yaitu pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router nirkabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administrasi. Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Saat memilih kata sandi, gunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Berikut ini terdapat beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih kata sandi. Gunakan pencarian di internet untuk menemukan generator kata sandi. Banyak generator yang memungkinkan Anda untuk mengatur panjang, separator, dan parameter lainnya. Kemudian yaitu konfigurasi kata sandi. Saat pertama kali terhubung ke perangkat, kita berada dalam mode akses pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk mengamankan nomor akses mode akses pengguna, masukkan kode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Akses konsol sekarang akan memerlukan kata sandi sebelum mengizinkan akses ke mode akses pengguna. Untuk memiliki akses administrator ke semua perintah iOS termasuk konfigurasi perangkat, kita harus memperoleh akses ke mode akses istimewa. Berikut ini adalah metode akses yang paling penting karena menyediakan akses lengkap ke perangkat. Jalur terminal virtual atau VTY memungkinkan
akses jarak jauh menggunakan telnet atau SSH ke perangkat. Banyak switch Cisco mendukung hingga 16 jalur VTY yang diberi nomor 0 hingga 15. Berikutnya yaitu enskripsi kata sandi. File startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Hal ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses ke file ini. Untuk mengenkripsi semua kata sandi teks biasa menggunakan perintah konfigurasi global layanan password encryption seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Perintah ini menerapkan enskripsi lemah pada semua kata sandi yang tidak terenkripsi. Enskripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam berkas konfigurasi, bukan untuk kata sandi yang dikirim melalui jaringan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat kata sandi dalam berkas konfigurasi. Kemudian yaitu pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Untuk melakukannya, tambahkan spanduk keluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seorang dituntut karena membobol perangkat. Beberapa sistem hukum tidak memperbolehkan penuntutan atau bahkan pemantauan pengguna kecuali ada pengetahuan yang terlihat. Kemudian terdapat video akses administratif aman ke switch. Berikutnya yaitu pemeriksa sintaks, konfigurasi dasar perangkat. Akses manajemen yang aman ke saklar. Tetapkan nama perangkat, akses mode akses pengguna yang aman, akses mode akses istimewa, akses istimewa yang aman, akses WTY yang aman, enkripsikan semua kata sandi teks biasa menampilkan pintu masuk. Berikutnya yaitu bagian 2.5 yaitu simpan konfigurasi. File konfigurasi. Kini kita tahu cara melakukan konfigurasi dasar pada switch, termasuk kata sandi dan pesan banner. Topik ini akan menunjukkan cara menyimpan konfigurasi kita. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, yaitu startup config yang merupakan berkas konfigurasi tersimpan yang disimpan dalam NVRAM, dan running config yang disimpan dalam random access memory atau RAM. Perintah show running config privilege access mode digunakan untuk melihat konfigurasi yang sudah berjalan. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, perintah tersebut akan mencantumkan konfigurasi lengkap yang saat ini tersimpan dalam RAM. Untuk melihat berkas konfigurasi startup, gunakan perintah show startup config privilege access. Jika daya ke perangkat terputus atau jika perangkat dihidupkan ulang, semua perubahan konfigurasi akan hilang kecuali jika telah disimpan. Kemudian mengubah konfigurasi yang berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, kita dapat memulihkan perangkat konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu atau muat ulang perangkat menggunakan perintah mode akses istimewa reload untuk memulihkan konfigurasi startup. Kelemahan penggunaan perintah reload untuk menghapus konfigurasi berjalan yang belum disimpan adalah perangkat akan offline dalam waktu singkat yang menyebabkan jaringan terputus. Berikutnya terdapat video untuk mengubah konfigurasi yang berjalan. Berikutnya yaitu menangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Berikut adalah langkah-langkahnya.
Berkas teks yang dibuat dapat digunakan sebagai catatan tentang bagaimana perangkat saat ini diimplementasikan. Berkas tersebut mungkin perlu diedit sebelum digunakan untuk memulihkan konfigurasi yang tersimpan ke perangkat. Untuk menghasilkan berikut terdapat langkah-langkah untuk mengembalikan file konfigurasi ke perangkat. Berikutnya yaitu konfigurasi pengaturan switch awal. Pada aktivitas ini kita akan mempelajari bagaimana konfigurasi pengaturan switch awal. Selanjutnya adalah bagian 2.6 yaitu port dan alamat. IP address. Kita telah melakukan konfigurasi perangkat dasar. Tentu saja perjalanan kita belum berakhir. Jika kita ingin perangkat akhir kita saling berkomunikasi, kita harus memastikan bahwa masing-masing perangkat memiliki alamat IP address yang sesuai dan terhubung dengan benar. Kita akan mempelajari tentang alamat IP, port perangkat, dan media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam topik ini. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat ujung meliputi komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, dan perangkat genggam seluler. Struktur alamat IPv4 disebut notasi desimal bertitik dan direpresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IPv4 ditetapkan ke perangkat individual yang terhubung ke jaringan. Dengan catatan, IP dalam kursus ini mengacu pada protokol IPv4 dan IPv6. IPv6 adalah versi IP terbaru dan menggantikan IPv4 yang lebih umum. Dengan alamat IPv4, subnet mask juga diperlukan. Subnet mask IPv4 adalah nilai 32 bit yang membedakan bagian jaringan dari alamat tersebut dari bagian host. Digabungkan dengan alamat IPv4, subnet mask menentukan subnet mana yang menjadi anggota perangkat. Berikut adalah contohnya pada gambar di bawah ini. Alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai serangkaian nilai heksadesimal. Setiap 4 bit diwakili oleh 1 digit heksadesimal dengan total 32 nilai heksadesimal. Kelompok 4 digit heksadesimal dipisahkan oleh titik 2. Alamat IPv6 tidak peka huruf besar kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau huruf besar. Berikutnya adalah antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Sejenis media jaringan meliputi kabel tembaga berpasangan terpilin, kabel serat optik, kabel koaksial, atau nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Berbagai jenis jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda-beda. Tidak semua media jaringan memiliki karakteristik yang sama. Tidak semua media cocok untuk tujuan yang sama. Berikut adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Jarak media dapat berhasil membawa sinyal. Lingkungan tempat media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan penerimanya, dan biaya media dan instalasinya. Tidak hanya setiap tautan di internet memerlukan jenis media jaringan tertentu, tapi setiap tautan juga memerlukan teknologi jaringan tertentu. Antarmuka virtual memungkinkan kita mengelola switch dari jarak jauh melalui jaringan menggunakan IPv4 dan IPv6. Setiap switch dilengkapi dengan satu SFI yang muncul dalam konfigurasi default out of the box. SVI default adalah antarmuka VLAN 1. Berikutnya yaitu bagian 2.7
yang berjudul Konfigurasi Pengalamatan IP. Konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Sama seperti kita memerlukan nomor telepon teman untuk mengirim pesan teks atau menelpon mereka. Perangkat akhir di jaringan kita memerlukan alamat IP agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan kita. Dalam topik ini kita akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengalamatan IP pada switch dan PC. Informasi alamat IPv4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan protokol konfigurasi host dinamis atau DHCP. Untuk mengonfigurasi alamat IPv4 secara manual pada host Windows, buka Control Panel, Network Sharing Center, Chain Adapter, Setting, dan pilih Adapter. Selanjutnya klik kanan dan pilih Properties untuk menampilkan Local Area Connection Properties seperti yang dilihat pada gambar di bawah ini. Sorot Internet Protocol version 4 atau IPv4 atau TCP adalah, dan klik Properties untuk membuka jendela Internet Protocol version atau version 4 atau TCP atau IPv4 Properties. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, konfigurasikan alamat IPv4 dan informasi subnet mask serta gateway default. Dengan catatan, pengalamatan dan opsi konfigurasi IPv6 serupa dengan IPv4. Berikutnya adalah konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP secara default untuk konfigurasi alamat IPv4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerjaan tambahan yang harus dilakukan tanpanya. Dalam suatu jaringan, DHCP memungkinkan konfigurasi alamat IPv4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk mengonfigurasi DHCP pada PC Windows, kita hanya perlu memilih dapatkan alamat IP secara otomatis dan dapatkan alamat server DNS secara otomatis. PC kita akan mencari server DHCP dan diberi pengaturan alamat yang diperlukan untuk berkomunikasi di jaringan. Kemudian yaitu pemeriksa sintaks atau pemeriksa sintaks yaitu verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Kita dapat menampilkan pengaturan konfigurasi IP pada PC Windows dengan menggunakan perintah ipconfig pada command prompt. Output akan menampilkan alamat IPv4, subnet, mask, dan informasi gateway yang diterima dari server DHCP. Masukkan perintah untuk menampilkan konfigurasi IP pada PC Windows. Kemudian yaitu konfigurasi antarmuka virtual switch. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengonfigurasi SVI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global interface VLAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik yang sebenarnya, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan alamat IPv4 menggunakan perintah konfigurasi interface IP address subnet mask. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi interface no shutdown. Setelah perintah ini dikonfirmasi, saklar memiliki semua elemen IPv4 yang siap untuk komunikasi melalui jaringan. Kemudian yaitu pemeriksa sintaks, mengonfigurasi antarmuka virtual switch. Kemudian yaitu paket tracer, yaitu mengimplementasikan basic connectivity. Berikutnya yaitu bagian 8 yang berjudul verifikasi konektivitas. Pada topik sebelumnya kita menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengalamatan IP pada switch dan PC. Kemudian kita memverifikasi konfigurasi dan konektivitas kita, karena apa gunanya mengonfigurasi perangkat jika kita tidak memverifikasi bahwa konfigurasinya berfungsi. Kita akan melanjutkan proses ini dalam topik ini. Dengan menggunakan CLI, kita akan memverifikasi antarmuka
dan alamat switch dan router di jaringan kita. Dengan cara yang sama seperti kita menggunakan perintah dan utilitas seperti ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC, kita juga menggunakan perintah untuk memverifikasi antar muka dan pengaturan alamat perangkat perantara seperti switch dan router. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Bagian berikutnya yaitu aktivitas video, yaitu menguji konektivitas dari ujung ke ujung. Berikut adalah langkah-langkahnya dan bisa dilihat dari videonya. Selanjutnya yaitu bagian 2.9 yang berjudul modul praktik dan kuis. Yang pertama, paket tracer, konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Sebagai teknisi LAN yang baru direkrut, kita diminta oleh manajer jaringan untuk menunjukkan kemampuan kita dalam mengonfigurasi LAN kecil. Tugas kita meliputi mengkonfigurasi pengaturan awal pada dua switch dengan menggunakan Cisco IOS dan mengonfigurasi parameter alamat IP pada perangkat host untuk menyediakan konektivitas menyeluruh. Kita harus menggunakan dua switch dan dua host pada jaringan kabel dan daya. Kemudian yaitu lab konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Kita memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan berikut, yaitu bagian 1 menyiapkan topologi jaringan, bagian 2 mengonfigurasikan host PC, bagian 3 mengonfigurasikan dan verifikasi pengaturan switch dasar. Kita dapat melatih keterampilan ini menggunakan paket tracer atau peralatan lab jika tersedia. Pelacak paket mode fisik PTBM, konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir mode fisik. Kemudian yaitu apa saja yang kita pelajari dalam modul ini. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan antarmuka baris perintah CLI untuk menggunakan papan ketik guna menjalankan program jaringan berbasis CLI, menggunakan papan ketik untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks, serta melihat output pada monitor. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco IOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut: mode akses pengguna dan mode akses istimewa. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Masing-masing mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi meliputi mode konfigurasi jalur dan mode konfigurasi antarmuka. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah configure terminal privilege access mode. Untuk kembali ke mode akses istimewa, masukkan perintah excite global config mode. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaksis tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk suatu perintah adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia: bantuan yang peka terhadap konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun harus memberi nama perangkat dan atau nama host yang unik. Perangkat jaringan harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco IOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis guna mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Konfigurasikan dan enkripsi semua kata sandi. Berikan metode untuk mendeklarasikan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat dengan menambahkan banner ke output perangkat. Terdapat dua aplikasi sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, yaitu startup config dan running config. Alamat IP memungkinkan perangkat untuk saling menemukan dan membangun konfigurasi ujung ke ujung di internet. Informasi alamat IP V4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual dan secara otomatis menggunakan dynamic
Host Configuration Protocol atau DHCP. Dengan cara yang sama seperti kita menggunakan perintah dan utilitas untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC, kita juga menggunakan perintah untuk memverifikasi pengaturan antarmuka dan alamat perangkat perantara seperti switch dan router. Perintah show if interface brief memverifikasi kondisi antarmuka switch. Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di internet. Berikut terdapat WIS modul konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir yang bisa saya kerjakan sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.